Kan sudah saya bilang direkam semua. Ini kamu direkam juga. Izin melanjutkan, Dok. Selamat siang dan selamat pagi, Dokter. Izin menyampaikan jurnal bacaan saya mengenai drug Erlangen versus conventional endovascular therapy in symptomatic infrapopliteal peripheral artery disease. Ini sebuah meta-analisis dengan pemimpin Dr. Dana Himawan Limanto, spesialis PTKV MTekLin. Jadi jurnal ini diambil dari Journal of the Society for Cardiovascular Angiography dan Intervention dengan pendahuluan. Jadi untuk PAD pada infrapopliteal itu menurut guideline AHA tentang Management of Patient of Lower Extremities Peripheral Artery Disease ini masih direkomendasikan untuk endovaskular. Terutama pasien-pasiennya dengan simptomatis claudicacio karena infrapopliteal artery disease. Rekomendasinya 2B. Di sini untuk TASC untuk lesi-lesi infrapopliteal dibagi menjadi TASC A, B, C, dan D. Untuk macam-macam revaskularisasi endovaskular yang direkomendasikan bisa mulai dari covered stent, kemudian drug eluting stent, cutting balloon, dan drug protector. Oke, di sini yang akan dibahas pada jurnal ini adalah belum banyak sebenarnya pembahasan atau meta-analisis yang membahas tentang kelebihan dari masing-masing modalitas dari endovaskular tersebut, mulai dari drug eluting stent dan maupun TB yang konvensional. Jadi di jurnal ini mereka akan membahas tentang apa sih kelebihan drug eluting stent ini dibandingkan modalitas konvensional yang lain. Nah, ini macam-macam modalitas dari endovaskular, ada mulai dari krioplastik, kemudian ada di sini juga disebutkan cover stent, drug eluting stent, kemudian balon. Nah, untuk pola jurnal kali ini adalah untuk mengidentifikasi penggunaan DES dibandingkan dengan terapi endovaskular lain, terutama pada PAD yang infrapopliteal. Nah, ini contoh dari DES. Pada jurnal ini untuk drug eluting stent-nya, mereka ada beberapa, jadi ada yang menggunakan sirolimus, ada beberapa manuskrip lainnya menggunakan everolimus, dotarilimus, dan paclitaxel. Untuk kelompok kontrolnya ini bervariasi. Kelompok kontrol pada jurnal ini mereka ada yang menggunakan BMS, jadi stent tanpa eluting drug, kemudian ada yang menggunakan juga angioplasti, balon perkutan untuk kelompok kontrol yang dimaksud dengan endovaskular yang konvensional. Oke, untuk analisa statistiknya, mereka ini merupakan sebuah meta-analisis dengan diambil dari berbagai macam RCT. Ini untuk sumbernya mereka bisa mengambil dari PubMed, Embase, Cochrane, dan ada 2 sumber lain. Jadi setelah dilakukan analisa masing-masing jurnal itu, ditemukannya ada 9 RCT yang cocok dengan penelitian kali ini. Nah, ini datanya diambil dari tahun 2007 hingga Februari tahun 2021. Untuk kriteria inklusinya yang disamakan oleh mereka adalah pasien dewasa yang pertama yang diambil, kemudian yang menggunakan revaskularisasi DES, percutaneous transluminal angioplasti, drug coated balon, dan BMS, kemudian didapatkan follow up minimal 6 bulan. Untuk kriteria eksklusinya ini bermasing-masing, bermacam-macam, sehingga pada penelitian kali ini mereka memutuskan bahwa kriteria eksklusi ini berdasarkan eksklusi dari pertimbangan autor yang seniornya. Untuk variabel yang diperiksa ini ada 2, sebenarnya primary outcome dan secondary outcome. Untuk primary outcome-nya ini tentang potensinya, stenosis atau tidak stenosis. Kemudian untuk secondary outcome-nya mereka dari target lesion revaskularisasi, kemudian kejadian amputasi, dan mortalitas kematian. Oke, analisanya menggunakan review manager. Ini mereka menggunakan hazard ratio dengan confidence intervalnya 95% dan p-value-nya kurang dari 0,05 untuk signifikansi. Kemudian heterogenitasnya menggunakan rumus Higgins. Untuk koreksinya mereka menggunakan revised Cochrane untuk bias, kemudian dilakukan koreksi ulang lagi oleh 2 author. Ini untuk tabulasi datanya. Jadi pertama mereka mencari yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dari PubMed, Embase, Cochrane. Kemudian mereka mengeksklusikan untuk yang duplikasi, maksudnya yang mirip-mirip. Kemudian dapatkan 68, kemudian dieksklusikan sesuai dengan kriteria eksklusi. Kemudian diteliti lagi apakah itu sebuah retrospektif, abstrak, apakah dia artikel.
Yang diambil adalah RCT dan didapatkan ada 9 manuskrip yang cocok untuk dijadikan penelitian kali ini. Ini data resumenya sebenarnya. Intinya karakteristik data dari semua jurnal itu, ini di sini ada 9 jurnal. Jadi untuk kelompok DES, ini masing-masing jurnal untuk kelompoknya jumlahnya ada berapa. Kemudian ini kontrol ini masing-masing juga ada. Ini semuanya di total untuk kelompok kontrol dan ini di total untuk kelompok DES. Kemudian rata-rata dari 9 manuskrip itu, PAD Infobultia itu pasien lebih dari usia 40 tahun. Kemudian kebanyakan merupakan laki-laki sekitar 58-75%. Dengan faktor resikonya antara lain hipertensi, ini sekitar 50-90% dari jumlah sampel. Kemudian hiperlipidemi ini sekitar 34-76%. Untuk diabetes mellitus sekitar 54-79%, yang riwayat merokok sekitar 6-44%. Ini untuk lesinya. Lesinya mungkin bervariasi. Untuk yang panjang lesinya ini ada yang pada jurnal Siabilis ini dia panjangnya sampai 138 mm dan ada yang pada jurnal Bosier's ini dia 15 mm. Untuk vesselnya sama, mungkin mereka mengambilnya vessel yang diameter kecil, yakni kurang dari 4 mm. Kemudian ini macam-macam lama, kemudian pemberian DAPT ini untuk follow up postopnya. Nah, untuk hasil yang pertama, jadi ini perbandingan antara DES dan kontrol untuk outcome potensi graf primernya. Di sini dikatakan bahwa DES ini menunjukkan peningkatan yang signifikan untuk potensi graf primer. Di sini dikatakan dengan hazard ratio-nya 2,17. Di sini dia menunjukkan peningkatan dengan signifikansi P kurang dari 0,01. Kemudian untuk secondary outcome-nya, untuk target lesion revaskularisasinya ini antara DES dan kontrol, sini dikatakan dapatkan signifikan untuk menurunkan dari TLR sendiri, target lesion revaskularisasinya. Ini dengan hazard ratio-nya sekitar 0,48. Ini signifikansinya dia kurang dari 0,001. Jadi untuk DES sendiri dibandingkan kelompok yang konvensional, dia signifikan untuk menurunkan target lesion revaskularisasinya. Nah, untuk secondary outcome, dari ada 3. Yang pertama adalah TLR, kemudian yang kedua ini adalah amputasi mayop. Untuk DES dibandingkan kontrol konvensional, itu dikatakan tidak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya antara DES maupun kontrol untuk angka kejadian amputasi setelah itu. Di sini dikatakan bahwa tidak signifikan, dia dengan hazard ratio 0,87. Kemudian di sini signifikansinya dia lebih dari 0,001, yakni 0,28. Terus untuk outcome yang terakhir, secondary outcome tentang mortalitas antara DES dan kontrol ini dikatakan bahwa juga tidak ada perbedaan yang signifikan untuk angka kejadian mortalitas pada terapi yang menggunakan DES maupun kontrol ini dengan hazard ratio 0,684. Dari sini signifikansinya lebih dari 0,01, yakni 0,95. Oke, jadi kesimpulan dari jurnal kali ini adalah bahwa kelompok DES ini lebih superior dalam meluaran potensi primer dan menurunkan revaskularisasi targetnya. Sedangkan untuk outcome perbedaan amputasi, kejadian amputasi maupun mortalitas tidak ada perbedaan yang signifikan antara DES maupun terapi konvensional. Untuk limitasi jurnal ini, yang pertama adalah ada banyak variasi kriteria inklusi. Jadi dari semua jurnal itu tidak ada satu yang sepakat sama. Kemudian yang kedua adalah modalitas untuk melihat outcome-nya itu berbeda-beda. Jadi ada yang menggunakan angiografi invasif, ada yang menggunakan CT scan, ada yang menggunakan duplex ultrasound. Kemudian obat yang digunakan untuk DES juga bervariasi. Jadi antara satu jurnal sama satu jurnal yang lain tidak sama untuk obatnya. Kemudian limitasinya lagi juga kelompok kontrolnya bervariasi. Jadi sebenarnya angka baiknya jika kelompok kontrol itu satu, misal balon angioplasia aja atau apa namanya bare metal stent aja tanpa drug electing. Nah, ini jadi satu semuanya konvensional dijadikan kontrol seperti itu. Kemudian kekurangannya lagi bahwa mereka memasukkan panjang lesi, padahal kalau misalnya di rekomendasi itu panjang lesi ini menentukan apakah pasien ini layak untuk dilakukan endovaskular atau sebenarnya pasien ini layak untuk dilakukan bypass. Dan kemudian di sini untuk terapi atrektomi tidak dimasukkan dalam studi ini. Sekian